Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 25. Halaman 25. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jadi Sayyidina Umar nanekeun nya manteng pembahasan daripada geputuri baktanya ulama su dan ulama akhirat, ulama jahat, orang-orang alim tapi dia itu jahat. Orang-orang alim yang digolong dalam orang alim akhirat. Kan ulama su, ulama dunia, ulama akhirat. Adapun ulama su, ulama akhirat. Umar bin Khattab berkata, jika engkau melihat seorang yang alim mencintai dunia, maka engkau berhati-hatilah dengan agamanya. Hanya orang alim yang pengaruh dengan urusan dunia, bukan urusannya sebagai orang alim menyebarkan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kan etnan, tapi koknya terjerumus dengan urusan dunia yang tidak membantu untuk akhirat. Salah, harus terpertempatkan supaya nggak dapat terbeda antara dunia yang memberi mudarat dan dunia yang membantu akhirat. Nggak salah. Bentuk setiap takala ditanya orang yang berilmu yang berkecimpung dengan urusan dunia, padahal dunianya membantu akhirat, memperbaiki akhirat, tak kena juga ulama su, itu belum tentu juga. Ada tempatnya. Nyu ngak bek keliru lagi yang kali kita pelajari dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab ini kena kebahkan dalam kitab Minhajul Abidin saat siraulun dinikmati dunia, apakah makanannya, pakaiannya, rumahnya yang dia buat itu bagaimana niatnya, kena terbagi tiga hidup lain macam, sehingga tu na yang boleh, na yang tidak boleh. Nyu ngak be bertentangan. Jadi ini bukanlah Sayyidina Umar, jika engkau melihat seorang alim yang alim mencintai dunia, maka engkau berhati-hatilah dengan agamanya. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan tenggelam dengan apa yang dicintainya. Karena seseorang apabila mencintai sesuatu, tentu orang itu akan tenggelam, ngop, karam, gadeh dengan apa yang dia cintai. Artinya hino yang jud ke masalah adalah seorang orang yang alim itu yang membuat rusak dia dengan dunianya, ya kan? Rusak agama dengan sebab dunia ke, releh akhirat dengan sebab dunia ke. Nyo ke hino yang masalah. Yang lagi releh orang awam, orang awam yang sibuk urusan dunia, tua ke akhirat, tua ke ilmu, tua ke ibadat, tua ke kewajiban-kewajiban. Begitulah tanda-tanda ulama su yang dipegah oleh Umar bin Khattab, yang naiknya sagai untuk berlomba-lomba dalam bermegah-megah, berlomba-lomba dalam meminta kemasyhuran, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmunya untuk minta masyhur, dengan ilmunya untuk minta hebat, untuk minta hayu, untuk minta pengaruh. Bukan dengan ilmunya itu bertambah dia dekat kepada Allah Ta'ala dan mengajak manusia-manusia untuk dekat kepada Allah. Tapi menyelegaknya gecok dunia yang ngendonyanya untuk ajak manusia untuk dekat kepada Allah, itu belum tentu adalah ulama su. Yang berarti mempergunakan dunia sebagai sarana akhirat, itu adalah ulama akhirat juga. Nggak baik bertentangan lagi bunuh terpegah. Nggak baik bertentangan dengan ilmu yang kita pelajari lagi tanya. Karena seluruh yang namanya dunia itu tidak semuanya haram. Yang dunia, yang ke dunia kan semuanya dunia itu haram. Ada yang halal, ada yang haram. Yang dipakai yang halal tersebut untuk membantu akhiratnya, itu akhirat juga namanya. Tapi yang haram itu adalah dosa. Yahya bin Mu'an Ar-Razi rahimahullah, Yahya bin Mu'an Ar-Razi ni pegah berkata kepada ulama dunia, nekun kepada ulama dunia. Jadi suatu ungkapan
kepada ulama-ulama su', ulama dunianya ulama su' yang memang ngendunya itu rusak akhiratnya, yang dengan dunia itu dia itu menjadi malapetaka tentang akhiratnya. Kiban nekeun le Mu'ad Ar-Razi menurut pegah, wahai orang yang berilmu, istana-istana kalian bagaikan istana kaisar, raja-raja besar. Rumah-rumah kalian seperti rumah-rumah Kisra. Kisra juga raja. Gerbang-gerbang kalian seperti gerbang kaum Zahiriyah, kaum-kaum pamer, kaum Zahiriyah, kaum yang mau memamerkan apa yang dia dapatkan. Sepatu-sepatu kalian seperti sepatu kaum Jalut, karena kisah Jalut dan Talut. Jalut ini adalah orang ingkar. Kenderaan-kenderaan kalian seperti kenderaan kaum Qarun. Gelas-gelas kalian seperti gelas Fir'aun. Kumpulan-kumpulan kalian, kumpulan-kumpulan kematian kalian seperti kaum jahiliyah. Kumpulan-kumpulan kematian kalian. Apabila ditimpa kematian, bersih lagi awak jahiliyah. Duk rame-rame tumpuk-tumpuk, menyesalinya baru menyesal. Sedangkan mazhab-mazhab kalian adalah mazhab syaitan. Lalu di manakah syariat Muhammad? Kemudian ini membacakan syair. Genek pegah munyo laginyo model para ulama ho titaba syariat Rasulullah. Edna kaidang syariat Rasulullah. Digetuk taulang, yaitu nekeun le Mu'ad bin Ar-Razi, wahai orang-orang yang berilmu, genek pegah mereka terpengaruh dengan istananya, terpengaruh dengan rumah-rumah megahnya, terpengaruh dengan gerbang-gerbang rumahnya, bersih lagi kaum-kaum yang memamerkan, pengaruh dengan pakaiannya, pakaian kebesaran, mulai dari sepatunya, kenderaannya, bersih lagi sepatu Jalut, kenderaan lagi kenderaan Qarun, perhiasan di dalam rumahnya, gelas-gelas yang dia pakai, lagi gelas-gelas Fir'aun, kumpulan-kumpulan kematian kalian seperti jahiliyah. Ada tradisi jahiliyah haji, apabila mati terada urung awaknya salah sabohnya ya keliling-keliling, apabila urungnya urung raya mesti ji urung raya nyen ia pegah le bawahan-bawahan ji kamati sipulan yang cukup hayu, sipulan yang cukup meno, cukup medenya nya pemahaman ada jahiliyah ya. Gejit pegat pengumuman ya keliling-keliling rata rumah ya pegah kemasyhuran tira urung mati kamati nyen ada jahiliyah. Kan pengumuman lagi bagdanya mau salah. Nyu ya pegah iji sira urung hayu berken, urung hebat, urung raya pengaruh, urung meno, urung mede, sehingga duk tumpuk-tumpuk kli hinan pakai pakaian khusus. Itu adalah pemahaman jahiliyah. Ya kumna waknya sampai kamate di cuma mengungkit-ungkit kemasyhurannya, kehebatannya dalam urusan dunia. Sedangkan mazhab-mazhab kalian, makna mazhab-mazhab kalian ini pedoman-pedoman kalian, ikutan-ikutan kalian, itulah mazhab syaitan. Nyo lagi nyo ke yang gekeun dengan ulama su. Antuk mentacok dengan sepulai tanya memang kakak hanjit dah pakai pakaian lagak li, hanjit taduk dalam rumah ragak li, hanjit dah pakai kenderaan lagak li, kenyan dia kena pegah. Menyo tekedi hanjit kakak hanjit di Nabi Sulaiman, ubena istana Nabi Sulaiman, kiban kenderaan Nabi Sulaiman, kiban urung-urung yang memang butuh tempat-tempat yang raya untuk mondok santri-santrinya, kakak hanjit lagi nyan. Atau makna hino ngendunya gonyan relov akhirat. Kan ngendunya gonyan sebagai sebab untuk perbekalan akhirat. Atau lalu ngendunya atau relov akhirat, lalu ngendunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala karena terpakai dunia untuk akhirat. Ya, nyambanya hanjit salahkan dengan benar pegahnya karena payah dah puduk sih. Na tempat draw aja. Ada tegedi sira urung le harta. Apakah dengan harta itu menjadi rusak dia dalam urusan akhirat, atau dengan harta itu menjadi tenang dia dalam berbuat ibadat? Kau benar kan? Karena sifat zuhud pada seseorang, pada diri seseorang itu tidak menafikan harta yang dia dapatkan. Walaupun kedai harta le, apakah ada kenurung yang hubud dunia? Kalau dentai. Kalian para ulama, apakah mereka cinta kepada dunia itu? Rumah cukup raya, mobil cukup mewah? Belum tentu. Karena mereka itu adalah mempergunakan itu semuanya untuk bekal akhirat. Sifat zuhudnya, sifat waraknya. Nabi Sulaiman yang paling kaya, apakah tidak punya sifat zuhud? Luar biasa zuhudnya, luar biasa waraknya. Puh hanjit na rumah yang raya, puh hanjit na kenderaan yang hebat. Ya nyamban. Makanya perlu kita pertempatkan supaya baik bertentangan dengan ilmu yang kalau kita pelajari dalam kitab Minhajul Abidin Hidayah.
Ideh keban pegah le Imam Ghazali. Tira urang iblo kenderaan, artinya dinikmati dunia. Tira urang iblo pakaian, sampai bak makan, sampai bak membuat suatu bangunan rumah. Nyo ada 3 niatnya ke pegah. Niat yang pertama adalah wate dipakai pakaiannya, wate dipajuh makanannya, wate dipegak rumah laganya model, tujuannya untuk bermegah-megah. Menyusijih pakai pakaian laganya ulung berhebat dong. Itanya hanjit sama ngenggok berlepas katanya bak pakaian, bisa bak kenderaan, bak rumah dan bak lain-lain sebagainya. Karena hana merasa mangat itanya sama ngenggok lebih katanya, bahaya katanya. Tujuan untuk bermegah-megah, nyu haram semata ni kata Imam Ghazali. Tujuan yang kedua adalah untuk menuruti nafsu. Pupu ya isah le jiwa yang tak putruk. Memang kan tujuan untuk bermegah dengan orang lain, agaknya kedraw ke. Atau kenal ada model besar hawa ke pulan, nyu butruk pupu yang na butruk. Hawa ke rumah yang pakai bahan pupu yang na butruk. Hawa ke kenderaan pupu yang na butruk. Bukan untuk membantu akhirat dan juga bukan untuk bermegah-megah. Ini hukumnya makruh dan juga masih dibenci oleh Allah walaupun tidak menjadi dosa. Tapi apabila itu menjadi sebab putakan jihad dalam dosa, jika haram. Tapi apabila tidak menjadi sebab dia itu menjadi dosa, cuma sekedar untuk putrun itu makruh dan masih dibenci oleh Allah. Yang kedua, ya, tablo pakaian, kenderaan, rumah. Yang pertama sebagai tempat berteduh katanya, sebagai tempat ibadat katanya, sebagai tempat untuk menampung manusia untuk menjadi taat kepada Allah Taala. Kecil lagi ulama ke buat rumah raya kan sama but ke rumah. Itanya rumah raya jai kama yang nak gaduh lalau bak top-top kama, bak top-top buka mari, bak lap-lap dan sebagainya. Yang kena lalau di urungnya untuk mensapat urung kenan berbuat ibadah kepada Allah Taala. Nyan adalah nyokeh yang baik ke pegah. Pakaian lagi nyan tujuan kepu tablo yang lagi nyo ngak nyaman bak tak pakai. Tujuan je kepu ngak mangat pada pupuk ibadah. Begitu juga kenderaan tablo hai belagak bacut supaya ngak bek relah bak tajak. Ngak bek mati tengah-tengah tajak bek lagi nyan. Bek dia tablo kenderaan nan heboh simpang tajak usah masjid heboh simpang mati di ji. Tapi kibansit ngak mangat lempang perjalanan tanyo untuk berjamaah, untuk mengisi pengajian-pengajian, untuk sambung silaturahmi. Semuanya ini letak pada niat. Apakah tujuan bermegah-megah dengan orang lain ataupun sekedar menuruti nafsunya atau sebagai sarana membantu akhiratnya. Nyo kemuno ke cara cok donya aja. Yang kalau luruskan le Imam Al-Ghazali supaya baik berbentur dengan laganya. Baik dia ditakalan ulama cukup raya-raya rumah ulama orang. Padahal punah hurung ya di rumah ke. Itanya beok rumah pihana rumahnya membantu untuk taat kepada Allah Taala, mudah sembahyang, kadang dalam rumahnya, mudah baca Quran, kadang dalam rumahnya. Makanya jangan dulu kita vonis segala yang didapatkan oleh orang-orang alim hari ini semuanya adalah rusak, kecuali memang nyata-nyata dia itu urung pegot akad riba, urung pusapat, urung bak tempat lacur, nyan baru ataupun mencari kemewahan dunia untuk semata-mata kemasyhurannya, semata-mata untuk kemegahannya, nyan baru takun ulah masuk. Makanya harus kita pertempatkan. Ya, kan? Sehingga kena sampai gekeunnya, nyum lagi kita lain ke bagah. Boleh seseorang itu mencintai harta, mencintai perbekalan hidup, tapi ada beberapa tempat. Hana mandu miji. Yaitu di antaranya ada tempat-tempat. Yang pertama gebah boleh dia mencintai hartanya, ayyunfiqahu li nafsih. Harta itu untuk dia nafkahkan bagi dirinya. Ikutnya hartanya makna dicintai kan hukuman ati ke dunia. Hai hartanya kan sesuatu yang bersifat dunia. Apabila agak tak pakai kakak mendapat pahala. Relah hana agak tak pakai kakak je ke sebab celaka katanya. Tujuannya apa? Untuk persiapan nafkahnya ataupun untuk ke nafkah keluarganya. Hanya boleh nyenan sehingga ikutnya geket atanya kepu kibancara ke anak ke rumah, kibancara kebutuhan pokok bertertunai, kependidikan mereka. Ini untuk nafkah. Untuk nafkah rumah hidup, untuk nafkah dirinya. Ini yang pertama. Nya untuk ngadapat taluruskan teh doa dunia yang dibenci, teh dunia yang membantu akhirat. Olehnya ada kalalem depegah le ulamanya yang kan hino, yang palain lagi pegah. Yaitu naga kelam imma fi ibadatih. Ada kala nafkah itu untuk ibadatnya seperti kal haji wal jihad pegah. Tak persiapkan perbekalan takubah bacut harta tujuan persiapan haji. Takubah bacut harta tujuan persiapan jihad untuk tiap perang. Itu mencintai pada harta itu tidak tercela. Yang kerja hanjit tak pegah haju mandum-mandum mencintai dunia, mandum tercela, mandum salah, golem dentai. Makanya coba pelajari. Tah yang jut tah yang hana jut.
baik ada pegah dunia karulah hurung dengan dunia cukup termaruh dengan dunia itanya mana terpengaruh dengan dunia tentang olehnya ada kala lem gobga liwasiatil ibadah untuk keluasan bagi ibadah kenyamanan bagi ibadah mangan bapubuk ibadah keluasan untuk mangan pada pupuk ibadah ini juga termasuk dalam mencintai harta dunia itu adalah bukan tercela olehnya ayusarrifahu linnas untuk mentasarufkannya kepada manusia ini juga mencintai harta yang demikian ini tidak dinamakan tercela yang benar dipegang di antara tempat-tempat yang diperbolehkan untuk mencintai dunia kehartaan dunia yang boleh ya makanya kita pertempatkan bedek daga begah ini berarti kanyonya ulama-ulama uronyo rumah cukup raya nya persih gampak begah istana-istana kaisar rumah-rumah kalian seperti rumah-rumah Kisranya raja-raja besar juga berarti ulama-ulama uronyo mandum ulama salah tidak boleh memvonis ya nyamanan ka tak ada julam kibang gekelam kemudian ini membacakan syair ahlian geken sabah syair sawanyan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi nekeun dalam suatu syair wara'i syati yahmi dhi'ba anha fa kaifa ghadar ru'atu liha dhi'abun mana kelaha liha dhi'abu ka tugas pengembala melindungi gembalanya dari serigala hai urung rabi binatang ternak urung rabi kambing rabi limau urung rabi kambing tentu saja agaknya kan gejaga kambingnya baik pajuh oleh serigala lalu bagaimanakah jadinya jika pengembala itu membawa serigala ya cukup ged atau syairnya tugas pengembala melindungi gembalanya daripada serigala maka apa jadinya ya kan jika pengembala itu membawa serigala nyo kedua putra tugas ulama itu menjaga kemurnian agamanya kan yang dengan agamanya dia itu menjadi orang dekat dengan Allah dan terpetunjuk dan juga memberi petunjuk kepada manusia tapi apa jadinya apabila ulama ini telah tenggelam kepada urusan dunia makanya urung-urung lain pukeh laum nyo meno kegetamsilkan karena tugas seorang gembala itu itulah menjaga gembalanya daripada serigala lalu bagaimanakah jadinya jika pengembala itu membawa serigala lagak bentuk syair ke pegah oleh alam dikatakan juga dalam bentuk syair yang lain syair yang lain gekun ya ma'syaral qurra'i ya milhal baladi ma yasluhul milhu idzal milhu fasad wahai para penghafal Quran wahai orang yang memberi pengaruh di dalam negeri tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak wahai penghafal Al-Quran maksudnya orang hafal Quran mengerti Al-Quran dapat ilmu daripada apa yang ada disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang orang alim maksudnya dan juga wahai orang yang memberi pengaruh di dalam negeri ke orang alim yang bergaya tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak yang apabila rusaknya seorang alim maka rusaklah manusia ya kan karena terpengaruh dengan urusan dunia tak ada orangnya bak raja kan demikian juga raja sira urang yang terpengaruh tapi saat katanya rusak yang kita pengaruhi tersebut tentu saja kepada jalan-jalan rusak pula jadi menurut ini menyuruh urang jaiku ka heleng tentai likut di behlom kenapa awak jak ikut awak jak ikut pula kepala keluarga hana bereh nyo baik dak tak ni tanya baik dak pegah ke urus lain raya dalam jabatan pemerintahan ni kan urusan kurungan menteng draw sendiri tanya dalam keluarga kepala keluarga nak taat kepada Allah kepala keluarga nak sembahyang kepala keluarga nak ya'bud kepala keluarga kibana kai bro puhana ged akai akhlak aja pakiban dalam keluarga cara bicaranya bagaimana dalam keluarga nyo kemuno ke orang yang dipimpin dalam keluarga tersebut nyo mono ke ulama menjadi panutan umat dalam taat kepada Allah Ta'ala watai ulamanya rusak bagaimana umat rakyat masyarakat daripada raja juga merupakan ikutan masyarakat ikutan rakyat saat rajanya rusak pemimpin dari rumah tangga hanya ikutan urung ahli dalam rumah tangganya cuman saat urungnya nurunyo hana bereh saat urungnya rusak bagaimana ke orang yang dipimpinnya nyomuno kemandum-mandum artinya tidak akan memberi pengaruh kebaikan apabila pengaruh itu rusak karena yang membawa pengaruh itu tidak tepat
rusak, maka rusaklah orang lain. Kan? Ketahuilah bahwa yang pantas dan layak bagi seorang yang alim yang mengamalkan agama, putra yang pantas hendaklah ia sederhana di dalam hal makanan. Yang sederhana. Tak tergedi pun lagi bunuh tak pegah. Tak kalen ka bermewah apabila memang ka butuh. Menyukan lagi kan kata lebih baik dalam sederhana. Sebab ke masing-masing urang kan, masing-masing iji. Ladung perlu ke pegah karena dayah ke beraya ke bahana bangunan-bangunan raya teman. Mudah pegah tak tambung dalam gerbang dayah koknya mentang kalau kita tambung dalam kerajaan kaisar-kaisar jaman ya. Karena memang butuh murid ribuan kadang-kadang. Ya. Jadi hino yang layak pakiban. Kaya itu penuh kesederhanaan hal makanan dan pakaian dan tempat tinggal dan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya penuh kesederhanaan, itulah yang paling tepat. Teman auranya tak itu masing-masing lagi bunuh ulun terpegah. Jangan mudah seuzan kepada orang-orang alim, kepada ulama-ulama, takut salah tentu ya. Nyukan lagi yang paling layak. Cuman yang paling cocok lah pakiban yang sebenarnya kan bak hati semuanya. Zuhud itu di hati, warak itu di hati. Kemana aja? Ya, nyamban. Memang yang paling layak secara zahir pakaian, tempat tinggal, makanannya juga penuh kesederhanaan. Seluruh hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Hana lid urusan dunia. Hana bermegah rat pakaian, hana bermegah rat tempat tinggal, hana bermegah rat makanan. Ya. Bukan tidak boleh makan yang enak, yang lezat. Karena itu kan masuk dalam mubah ini juga. Perkara-perkara yang mubah. Misalnya makan makanan yang lezat boleh, ada masalah. Tapi saat berlebih-lebihan dan saat selalu makan yang lezat-lezat setiap saat, nya kan beda lah bentuk. Ya, kan. Tidak condong kepada kemewahan dan juga tidak condong kepada berlebih-lebihan. Yang kayaknya yang paling tepat. Hana condong kepada berlebih-lebihan, hana condong kepada kemewahan. Ya, dan ia juga tidak berlebih-lebihan di dalam urusan dunia, juga tidak berlebih-lebihan dalam urusan zuhud. Tidak berlebih-lebihan dalam urusan zuhud. Hai maka benar sifat zuhud. Bak berlebih-lebihan bak zuhud itu kelebut kakal zuhud yang berhutut kriya. Bak pu berat-berat hat bak zuhud. Atai tanya orangnya kadang-kadang wate bek berlebih-lebihan rat pakaian, bek berlebih-lebihan rat kenderaan. Kelebut tanya mau pakaian tu pakaian yang luar biasa. Dia tak kala ditanya sifat zuhud, padahal dia itu sudah masuk dalam riya. Ini juga salah. Hanya dah pakai pakaian yang lagak ali, bek dek bermegah-megah, mudah pakai dek pakaian tak ingat tak kisah-kisah urung awai, pakaian compang-camping menan, pakaian lusuh-lusuh lagi nya, bak tapu zuhud ro tu kelebut masuk dalam riya nya masalah tentu. Ini juga perlu dijaga. Jadi ada batasnya, ada aturannya. Ya, zuhudnya ni kan hanjitna sapu salah-salah. Seolah-olah kita dari bekas zuhud, sang sapu hanjitna kan. Zuhudnya juga berarti hanam kumat sapu. Kemana ini? Zuhudnya kan hana sapuna. Tetapi pihak tak bekas hanam kumat sapuna dengan urusan dunia lah matinya kecuali dengan Allah. Kemana ini urusan zuhud? Dan dia hana zuhud. Nabi Sulaiman hana zuhud, urung saleh itu. Padahal putra yang hana adum. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, tapi kita yang mana kaya? Nya menyudah pegah tentang kaya ini. Tidak harta tanya kaya orang. Tapi kita tanya Nabi Ibrahim berkasin. Nabi Ibrahim dari ratusan sampai ribuan domba-domba yang dia kurbankan setiap tahunnya. Beda tanya berfikir bagaimana? Apakah dia itu tidak kaya? Kaya ke, cukup haya ke? Tapi nam kumate kita terhadap urusan dunia tidak ada. Jangankan untuk hartanya, untuk anaknya saja tidak ada. Hanya kehino yang tak ada pegah. Baik tanya uronyo takalan hana zahid hat du murung uronyo. Habis du pengaruh kepada dunia. Seolah-olah waktu takun menai tadi cukup akhirat pikiran tu. Cukup akhirat ate tu. Takun tu suudzan kepada urung-urung yang alim. Ini salah. Baik dan mereka tanya dengan orang-orang alim sebab dengan orang-orang dengan para ulama. Seyogianya ia menjaga dirinya dari bergaul dengan para penguasa. Ya. Nyo hotel mana pukul tanya hanjit tong dengan pemerintah. Menyotong dengan pemerintah tak semubut pemerintah pajak hanjut. Nyon kalau tak lagi nyo ke bah tentang kabinyo. Padahal hanjit bergaul dengan penguasa yang dengan sebabnya itu menambah kezaliman penguasa, juga hilang kezuhudan dan waraknya. Nyo yang masalah. Gadah ilmunya,
gadah zuhudnya, gadah waraknya, wateka dekat dengan pemerintahnya yang anjut. Mendekat dengan pemerintah orang yang untuk membentuk kesatuan, untuk membentuk rakyat yang berilmu, nyen pejekah anjut. Makanya ada tempat-tempatnya harus kita pertempatkan. Baik tupat dan jumanan. Seyogyanya keberahino, ia menjaga dirinya dari bergaul dengan para penguasa dan orang-orang hidup dengan dunia. Hanya usaha upayakan pejauh hidup dengan dunianya yang ke urung yang terpengaruh dengan urusan dunianya betul. Gu pejauh ke. Yang demikian itu dilakukan sedapat mungkin karena takut mendapat fitnah. Yang demikian itu dilakukan sedapat mungkin karena takut mendapat fitnah. Pejauh sedapat mungkin karena takut terbuka jalan keburukan-keburukan terhadapnya. Rumah orangnya ulama gejak bak kantornya pubut ke. Oh nah cara pengajian orangnya pokok baik gejak. Orangnya kan kaget dalam kantor-kantor dan dalam badan pemerintahan, majlis-majlis ilmu nyan hanjit ke pejauh. Sampai kalan lemideh bab-bab uzlah atau jika kan baik bertentangan tetapi ukur baik bertentangan dengan hukum likur. Sira orang yang dibutuhkan oleh umat dengan ilmunya, walaupun ilmu pepah-pepah urung untuk pah semayang sagai koknya, untuk pepah-pepah makhrajil huruf ke urung sagai, tapi dibutuhkan ilmu koknya walaupun beuk nya hanya uzlah urungnya. Hang gebi ya uzlah ala baik tadubik-dubik baik tajali tam ratib-ratib mantang nya hanagat ke meratib ikutnya payah putunyo ipak urung ya ka hanai turi riba ali hanai turi halu hanai turi harum hanai doa cara tung semayang ikan tonya urung hanai doa cara puasa payah gejak kau yang enggak pepah cara puasa urung hang keje baik uronyo tak pegah oh hanjit totoli dengan penguasa hanjit totoli dengan pemerintahan ini juga salah apabila tak artikan menang laju tak kala lipat dalam bab uzlah sahabat biji makanya jangan bertentangan kita pilah-pilah. Getanyo putakeun getanyo kalen artinya apakah bertentangan ataupun tidak. Apabila sira urang dibutuhkan ilmunya lagi para ulama kan sangat dibutuhkan ilmu goknya sebagai pembimbing getanyo mesti goknya dia uzlah lebih-lebih lah dia uzlah tubuh-tubuh ke itu ya ajak gunung gerdung kedaya ibadat teman so bimbing masuk manusia orangnya sobi penerangan ke manusia dikna relah manusia sunyi daripada nasihat para ulama sunyi daripada ilmu para ulama melikat metang gebgah pakiban 3 hari saja kamu tidak duduk dalam majelis ilmu batat hatimu kenapa gebgah likat orangnya dikna getanya tak puji uhra daripada ilmu daripada ulama dikna relah akhlak getanya ya, makanya saat orangnya ulama bergaul dengan pemerintah untuk petunjuk pemerintah ini bukan tercela ini baik bagus. Nah, jadi kita tempatkan zuhud itu, cinta dunianya juga kita tempatkan supaya baik salah. Ya, nyan ban nyu katu bab fasal dan kajian endau. Coba nah. Terkait dengan surah yang kedua. Ya. Ya. Yang kehnya nurungnya kan betapa harta dunia hitung bermegah-megah sampai kita menglam kubu buatnya sibuk urusan dunia yang hubut dunia kan yang lainnya memang bertentangan digedi goknya sira ulama berarti ulama sok yang pengaruh dengan dunia ataupun sikan ulama juga tanya ujuyangkan ulama menanti hanya laginya yang maksudnya jadi hanya bertentangan sing ngene jadi ini cuma dapat harta, minta harta, hitung harta, timur sifat kikir, ya kan? Gadah sifat sayang menyayangi sesama katanya, ngurung gasin dengan yatim, sehingga kamu itu ditenggelamkan di dalam kubur, dimasukkan dalam kubur. Yang kenyang nak sibuk dengan urusan dunia, nyu tercela. Ya menang. Kajian wallahu a'lam bishawab. Jadi nyu undangan kepada Tanjung Mandu baik urida untuk puragam apabila hana halangan nabila Allah bak uro minggu truknya tanggal 20 pun dalangkah bak tempat kamu belas sadaya bak yayasan Rawdatul Muta'allimin acara Maulidur Rasul acara Maulid uro minggu truknya insyaallah baik kepada urina ataupun kepada uragam sallallahu ala Muhammad sallallahu